Hai, selamat datang di channel Rekaman Buku, tempat kamu mendengarkan buku yang bersuara. Kali ini Rekaman Buku akan membacakan sebuah buku berjudul The Hitler Effect yang ditulis oleh Putu Yudiantara dan dibacakan oleh Yu Lier. Sebuah kata yang mengantarkan buku ini pada Anda. Hitler Effect, apalagi ini? Mungkin beberapa di antara Anda akan berpikir demikian, terutama Anda yang telah terbiasa dengan berbagai materi pembelajaran hipnosis, persuasi, dan semacamnya. Saya tentu tidak akan menuliskan sebuah metode komunikasi atau cara-cara persuasi out of date yang terus dituliskan berulang-ulang dalam berbagai buku. Namun banyak yang menyembunyikan esensi dasar dan menjadikan persuasi dan hipnotis begitu powerful. Saya tidak akan banyak kata dalam kata pengantar ini, namun kiranya izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata yang saya anggap perlu. Buku The Hitler Effect yang kini ada di tangan Anda merupakan sebuah manual persuasi dan mempengaruhi pikiran orang lain yang dikembangkan dari berbagai sudut pandang keilmuan, yang disusun dengan sistematika yang akan membantu Anda memahami isinya dengan mudah dan kemudian bisa mempraktekannya dalam kehidupan Anda. Saya mengumpulkan materi dari berbagai tokoh dunia dalam bidang persuasi dan para master komunikasi dunia, mulai dari cara-cara persuasi yang santun sampai pada cara-cara gelap dalam memanipulasi pikiran, menjadikan seseorang berada di dalam kendali Anda dan mengikuti setiap keinginan Anda. Buku ini disusun dengan latar belakang keilmuan Neurolinguistic Program (NLP) dari sudut pandang berbagai pengembang dan tokoh dalam bidang tersebut. Kemudian, neurosemantik yang dikembangkan dan didirikan oleh L. Michael Hall bersama Bob D. Bodenheimer serta hipnosis. Selain tiga bidang keilmuan tersebut, buku ini juga disusun dengan materi lain yang dianggap relevan: Psychological Analytic of Adult Hitler oleh Walter Challenger sebagai hasil profiling psikologis Hitler yang dia susun pada tahun 1943, 2 tahun sebelum berakhirnya masa Hitler. Hasil analisis Langer ini yang mempergunakan psikoanalisis sebagai frame keilmuannya sangat-sangat memukau, sebab hampir sebagian besar prediksi psikologisnya terhadap Hitler memang terjadi. Upaya pembunuhan Hitler akan mengurangi tampil di depan publik. Hitler akan bunuh diri sampai pada gangguan-gangguan psikologis yang dialami Hitler dan hal-hal lain terkait analisis psikologinya. Penulisan buku ini merupakan sebuah proses yang menarik dan menggairahkan bagi Anda, sebab saya mengalami banyak sekali pengalaman yang menakjubkan dalam menelaah proses interaksi antara manusia dan upaya menghadirkan sebuah teknik manipulasi pikiran yang mempergunakan Adolf Hitler sebagai role modelnya. Menelusuri berbagai referensi terkait persuasi, Robert Cialdini, Kevin Hogan, John Burton, dan banyak lagi, mengenal lebih dekat dan lebih mendalam berbagai sudut pandang pemikiran NLP dari tokoh-tokoh utamanya. Bandler dengan berbagai materi pembelajarannya, Bandler Effect, Nested Loop, Neurohypnotic Repatterning, Design Human Engineering, dan lainnya. Robert Dilt yang sangat saya kagumi dengan komposisi Slide of Mouth, sangat saya rekomendasikan untuk Anda pahami lebih dalam dan praktikkan lebih luas. Perceptual Possessions serta Neurological Level, Michael Hall dengan Metastate modelnya yang benar-benar memukau, serta karya-karya luar biasa dalam bidang self-actualization, psychoeducation, coaching, dan komunikasi. Selain itu, saya juga membongkar kembali berbagai referensi seputar hipnosis dan hipnoterapi dan banyak buku pemberdayaan diri yang tadinya bisa saya biarkan berjejer rapi di rak-rak perpustakaan kecil saya. Hal yang paling mengesankan adalah proyek penulisan buku ini kemudian membawa saya mendalami jauh lebih dalam lagi berbagai secret societies dan berbagai misi-misi rahasia kalangan elit dalam hal manipulasi pikiran. Terlepas dari apakah masyarakat underground seperti The Illuminati dan
misi-misi rahasia kalangan elit seperti CIA memang nyata atau sekedar hoax. Saya mengizinkan diri saya untuk menelaah berbagai penjabaran materinya, terutama dalam bidang teknik psikologis yang mereka gunakan, dan saya memutuskan teknik, trik, dan taktik yang mereka pergunakan sangat-sangat relevan dan powerful. Setelah menguji dan menganalisis secara mendalam bersama banyak rekan, akhirnya beberapa pemikiran tersebut pun banyak mempengaruhi penulisan buku ini. Bidang keilmuan yang tidak kalah pentingnya memberikan kontribusi dalam buku The Model Persuasi Hitler Effect ini adalah bidang keilmuan yang saya dalami di kampus, konseling. Berbagai sudut pandang, model dan teknik konseling merupakan ilmu yang sangat berguna untuk berkomunikasi efektif dengan siapa saja dan memahami model dunia di mana mereka hidup. Namun, selain sebagai sekumpulan ilmu pemberdayaan dan transformasi diri, berbagai teori konseling tersebut juga sangat membantu jika diterapkan dalam persuasi. Mencermati, menelaah, dan menyarikan semua bidang keilmuan itu ke dalam satu model merupakan tantangan dan gairah sendiri untuk saya. Saya membuat waktu berlalu tanpa saya sadari. Bagian paling susahnya kemudian adalah bagaimana semua model dan bidang keilmuan psikologis tersebut bisa dikomposisikan ke dalam sebuah sistem dan model yang sederhana, namun juga aplikatif. Dari doa dan upaya terbaik yang telah saya kerahkan, maka buku The Hitler Effect ini bisa berada di tangan Anda dan bisa Anda terapkan semua materinya dalam kehidupan Anda untuk kepentingan Anda. Saya berkeras untuk tidak menerbitkan buku ini secara luas dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Salah satu alasannya adalah saya ingin lebih dekat dengan para pembaca saya, sehingga saya bisa secara intensif berdiskusi dengan para pembaca yang mungkin menemukan kebingungan atau ingin menanyakan hal-hal yang dianggapnya penting. Sebuah akses khusus yang memungkinkan Anda memperdalam lagi pemahaman Anda terkait materi buku ini. Buku ini menjadi sangat eksklusif sebab setiap pembeli akan dimasukkan langsung ke dalam keanggotaan di www.mindcontrolschool.com, sebuah kursus online yang saya bina dengan tujuan menyebarkan ilmu persuasi secara lebih luas. Buku yang sedang Anda pegang ini memiliki nomor serinya sendiri, yang menjadikannya satu-satunya di dunia, dan setiap buku yang keluar atau diedarkan oleh pihak Mind Control School memiliki nomor seri yang juga berbeda sebagai tanda keasliannya, yang juga merupakan akses Anda untuk mendapatkan berbagai bonus dari penulis untuk memperkaya Anda dengan materi lanjutan dan materi-materi pendukung. Jika Anda seorang guru, konselor, coach, dan terapis, saya yakin Anda bisa mempergunakan sistem ini untuk mendatangkan kebaikan yang jauh lebih besar pada klien atau siswa Anda. Jika Anda seorang pemimpin sebuah perusahaan, jika Anda seorang politisi atau pemimpin spiritual, maka silahkan kembalikan pertanyaan, mau dipakai apa ilmu ini ke dalam diri Anda dan pergunakan dalam tanggung jawab Anda sendiri. Catatan terakhir saya terkait konten dan materi dalam buku ini yaitu penerapan dan pengaplikasian sejarah teknik, trik, serta metode dalam buku ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda. Baik penulis, percetakan, atau distributor sama sekali tidak bertanggung jawab pada bagaimana Anda menerapkan buku ini dalam kehidupan Anda. Buku ini ditulis untuk tujuan memperkaya informasi Anda dalam bidang manipulasi pikiran dan melihat lebih dalam bagaimana berbagai upaya manipulasi pikiran dilakukan oleh berbagai media, elektronik, media cetak, maupun media sosial. Bagaimana Anda berupaya dihipnotis oleh iklan, oleh para penjual, dan banyak pihak lainnya. Di sisi lain, dan inilah paradoks yang terdapat dalam buku ini, Anda juga diajarkan bagaimana untuk memanfaatkan teknik-teknik manipulatif yang sama untuk kepentingan dan keuntungan Anda. Tentu saja, Anda bisa mengusahakannya tanpa harus merugikan orang lain. Saya ingin mengingatkan sekali lagi, kalimat yang terdapat dalam cover belakang buku ini, bersama kuasa yang besar datang juga tanggung jawab yang besar. Salam kepuasan, Putu Yudiantara. Bagaimana Anda bisa mendapatkan manfaat optimal dari buku ini? Saya ingin Anda mendapatkan manfaat optimal dari buku ini, mendapatkan jauh lebih banyak dari yang buku ini sampaikan, sebab Anda layak untuk itu dan ada sumber daya dalam diri Anda yang akan mewujudkan semua itu untuk Anda.
Saya sangat mengharapkan Anda membaca tiap bab yang disampaikan untuk memperkaya map atau paradigma Anda tentang persuasi, manipulasi pikiran, dan lebih umum lagi manusia dan berbagai sisinya. Informasi dan pemahaman ini akan sangat berguna bagi Anda dalam menjalankan permainan persuasi dan manipulasi, atau sekedar untuk menyadari permainan yang sedang berlangsung, yang mungkin saja Anda sedang berusaha jadikan objek dari permainan tersebut. Informasi dan pemahaman yang saya sampaikan dalam buku ini juga akan sangat berguna untuk Anda membuat berbagai strategi persuasi Anda untuk menyusun serangan-serangan yang akan Anda lancarkan, atau sebaliknya untuk menangkis serangan yang sedang dilancarkan kepada Anda. Bagian paling pentingnya adalah bagaimana Anda menyusun, mengolah, dan mengonsepkan semua yang Anda baca dalam buku ini sebagai sebuah attitude yang akan menjadikan Anda sebagai seorang ahli persuasi. Inilah kunci mendasar dalam mempergunakan buku ini. Kembangkan sikap mental seorang persuader ulung jika Anda ingin menjadi seorang persuader ulung. Hal-hal ini akan mengikuti kemudian. Penting memang Anda mempelajari berbagai teknik dan strategi dalam melakukan persuasi. Namun jauh lebih penting dari itu, Anda dikembangkan sekumpulan sikap mental dan attitude seorang ahli persuasi dalam diri Anda. Sikap mental yang akan melahirkan berbagai teknik dan strategi dengan sendirinya. Inilah kunci dalam modeling ala NLP. Bukan semata-mata meniru apa yang dilakukan seorang ahli, namun meniru sikap mentalnya dalam melakukan apa yang dilakukannya, atau bagaimana dia melakukannya. Jika Anda memiliki sikap mental seorang pakar persuasi, maka Anda bahkan bisa melahirkan teknik yang lebih dahsyat dibanding yang mereka telah hasilkan. Anda bahkan bisa melahirkan metodologi dan strategi yang jauh lebih hebat dibanding Hitler Effect ini. Anda bisa memakai setiap teknik dan strategi dalam buku ini. Namun, jangan pernah menganggapnya paling benar dan akan selalu benar. Sebab, setelah Anda mempraktikannya dengan sikap mental yang disyaratkan, maka Anda juga akan bisa mengevaluasi sendiri efektivitasnya. Kemudian Anda bisa mengembangkan teknik Anda sendiri yang paling sesuai dengan Anda. Bagian satu buku ini menerangkan pada Anda bagaimana dalam setiap lini kehidupan permainan saling memanipulasi terus-menerus bergulir, membuat Anda menjadi subjek dan sering menjadi objek dari permainan dunia tersebut. Dalam bidang pendidikan, dalam keluarga, dalam hubungan cinta dan persahabatan, bahkan dalam kehidupan bernegara, permainan ini terus-menerus bergulir. Orang tua Anda, guru Anda, pemerintah Anda, media informasi Anda, bahkan pasangan hidup Anda terus-menerus memainkan permainan saling memanipulasi. Dan dalam bagian satu kita akan membuka paradigma berpikir Anda terkait hal ini. Dan kemudian merenungkan apakah Anda menjadi objek yang mengendalikan permainan atau menjadi objek yang kalah dalam permainan ini. Bagian dua buku ini mulai ke pembahasan materi yang lebih penting, yaitu menyangkut apa isi pembicaraan Anda, apa yang harus Anda katakan, bagaimana Anda memainkan permainan manipulasi pikiran, permainan komunikasi, bagaimana aturan permainannya, dan bagaimana Anda bisa memenangkannya. Bagian 2 lebih menjurus pada strategi dalam memainkan permainan yang lebih efektif dan menguntungkan. Sementara bagian 3 menyangkut tools, alat, sarana, dan persenjataan Anda dalam memenangkan permainan ini. Jika bagian 1 menjurus pada apa yang harus Anda katakan, buku ini lebih menjurus pada bagaimana Anda mengatakannya. Bagian 2 lebih menjurus pada strategi dan bagian 3 adalah teknik atau triknya. Bagian 2 adalah tentang bagaimana Anda memainkan pedang Anda dengan efektif. Dan bagian 3 adalah pedang Anda sendiri. Saya tidak akan mengatakan bagian tidak buku ini merupakan bagian yang paling penting. Meski ada berbagai trik dan teknik siap pakai yang bisa Anda pergunakan. Sebab buku ini, The Hitler Effect, merupakan sistem yang satu materi berkaitan dengan materi lainnya. Pertama, Anda akan diedukasi dan disadarkan bagaimana realita yang ada di dunia kita. Bagaimana teori Darwin membuktikan relevansinya. Bahkan hukum rimba masih berlaku dalam kehidupan kita. Hanya saja dengan lebih halus, hukum rimba yang lebih beradab. Serta membaca bagian pertama buku ini adalah Anda akan disadarkan
bahwa Anda perlu mengambil alih kendali atas kehidupan Anda, atas permainan Anda, bukan hanya menjadi korban yang terperdaya, namun menjadi seseorang yang penuh daya kuasa. Kedua, Anda akan mendapatkan berbagai informasi mengenai strategi dan teknik memenangkan permainan yang bisa Anda gunakan untuk memenangkan diri Anda sendiri. Ketiga, Anda akan mendapatkan berbagai peralatan atau tools yang bisa Anda pergunakan untuk mencapai kemenangan atas pikiran Anda dan atas pikiran orang lain. Hitler Effect adalah sistem berpikir. Sistem berpikir yang menempatkan Anda pada pilihan, menjadi korban atau ikut dalam permainan dan memenangkannya. Segala sumber daya untuk menang ada dalam diri Anda, dan Anda bahkan memiliki sumber daya untuk menang dalam diri orang lain. Sehingga sangat besar kemungkinan Anda untuk menang jika saja Anda mau bermain dengan efektif. Segera setelah Anda memilih untuk join the game, maka hal pertama yang harus Anda kembangkan adalah sikap mental yang diperlukan dalam permainan ini. Jika ada hal-hal yang ingin Anda diskusikan berkaitan dengan isi buku ini, berkaitan dengan konsepnya atau kendala yang Anda temui dalam praktiknya, Anda sangat diperkenankan menghubungi penulisnya untuk berdiskusi langsung. Itulah tawaran yang saya berikan. Silahkan baca dan silahkan lakukan konsultasi kapan saja berkaitan dengan buku yang Anda baca. Jadi, Anda bukan hanya membeli buku, namun Anda juga mendapatkan kursus privat sekaligus saya akan selalu bersedia mendampingi Anda dalam mencapai perkembangan dan peningkatan pemahaman yang jauh lebih tinggi. Silakan mulai membaca setiap babnya dan pastikan setiap kata yang Anda baca, kemudian memperkata map serta mengembangkan sikap mental yang diharapkan. Frame game and game of frame. Prinsip sederhana persuasi yang penuh taktik mematikan. Bab ini merupakan bab yang perlu Anda baca untuk memberikan gambaran dan insight mengenai bagaimana Anda menjalankan proses persuasi yang efektif dan penuh kemenangan. Bab ini merupakan penjabaran sebuah prinsip penting persuasi dan sikap mental yang akan sangat memberdayakan untuk Anda. Lagi pula, jika Anda tidak memberdayakan diri dengan sikap mental ini, Anda akan terperdaya olehnya. Hitler Effect menyatakan sebuah fenomena penuh kegelapan. Kegelapan yang jika Anda tidak berdayakan dengan baik akan dengan sangat baik membuat Anda terperdaya. Fenomena kegelapan dalam persuasi adalah fenomena bagaimana manusia telah terkondisikan dengan sangat kokoh untuk saling menaklukkan, saling menguasai, saling memanipulasi, dan saling mempengaruhi. Anda bisa jadi tidak mengakuinya. Tidak mengakuinya karena mungkin fenomena ini menjadi terlalu gelap untuk Anda, sama seperti fenomena angsa hitam. Namun, demikianlah kenyataannya, yang mana kenyataan fenomena ini tidak akan berubah hanya karena kita merubah istilah yang dipakai untuk menggambarkannya dengan istilah persuasi, komunikasi, atau istilah sopan lainnya. Pendidikan merupakan proses di mana anak-anak dipengaruhi untuk menjadi lebih baik, di mana mereka dibentuk demi kepentingan sekolah, orang tua, dan masyarakat. Mereka dibentuk menjadi manusia penuh daya saing, penuh kompetensi, penuh ketegangan, penuh tuntutan, dan bahkan sering penuh semena-mena. Politik dan pemerintah adalah para manipulator yang berusaha membuat kita tunduk dan menjadi pengikut. Media dan iklan adalah para manipulator lain yang dengan sengaja, dengan segala cara berusaha mempengaruhi pemikiran kita untuk menambah keuntungan mereka. Bahkan orang tua kita berusaha menanamkan pengaruhnya. Meski tidak semua orang dan tidak semua hal berusaha mempengaruhi kita ke arah negatif, namun setidaknya rata-rata dari mereka berusaha mempengaruhi kita berdasarkan kepentingan mereka, meski kita juga tidak selalu merasa dirugikan. Mari kita langsung menuju aturan-aturan dan fenomena frame game. Persuasi adalah permainan. Mari kita ambil sudut pandang tersebut. Sudut pandang ini diberikan oleh Michael Hall yang menurut pengamatan saya sangat tepat, sederhana, namun membukakan kita sebuah perspektif yang sangat membantu dalam menjalankan proses persuasi yang hebat.
Permainan seperti ini yang akan dimainkan dalam persuasi. Permainan sudut pandang, permainan cara berpikir, dan permainan pikiran atau frame games dalam terminologi NLP. Meski kebanyakan di antara Anda memiliki konotasi yang negatif terhadap kata manipulasi pikiran, namun frame games merupakan permainan manipulasi pikiran. Permainan sudut pandang frame games menunjukkan bahwa proses persuasi kita membutuhkan statik, taktik, trik, dan teknik serta sekumpulan aturan dasar dalam memainkannya. Trik, teknik, dan strategi diperlukan dalam permainan persuasi agar Anda bisa memenangkan permainan Anda, bukan malah dipermainkan dalam proses tersebut. Karena permainan yang Anda mainkan merupakan permainan sudut pandang pemikiran. Permainan cara berpikir, arah berpikir, dan permainan pola pikir serta berbagai komponennya. Itu berarti Anda harus memfokuskan pada objek permainan yang Anda mainkan tersebut. Frame atau bingkai merupakan metafora yang tepat untuk pemikiran. Frame memiliki batasan, sejauh mana frame berpikir seseorang, seluas apa atau sesempit apa. Bingkai pemikiran seperti juga kacamata yang kita kenakan untuk menatap dunia, sehingga bagaimana warna dunia kita akan ditentukan oleh warna kacamata yang kita kenakan. Saat Anda memindahkannya, mengubah ukuran, atau memasang bingkai baru pada cara berpikir orang lain, maka Anda juga akan mengubah banyak hal dalam dirinya. Mengubah keputusan yang dia ambil, serta mengubah penilaian-penilaian yang dia buat. Bahkan Anda semua yang ada katakan pun terbingkai dalam cara berpikir tertentu dari bingkai pemikiran lawan bicara Anda, yang membuatnya menilai Anda dengan cara tertentu, yang membuatnya memutuskan untuk menyetujui atau menolak Anda. Sehingga, jika cara pandang dan penilaian yang dia buat terhadap Anda tidak mendukung tujuan yang ingin Anda capai, dalam proses persuasi tersebut, Anda harus melakukan sesuatu terhadap frame-nya. Anda bisa memandang proses persuasi sebagai apapun. Anda bisa memiliki banyak penilaian, cara berpikir, dan sudut pandang frames apapun terhadap persuasi. Namun akan lebih memudahkan dan menyenangkan jika Anda memandang persuasi dalam sudut pandang permainan atau game frames, sehingga menimbulkan konotasi yang memberdayakan dalam diri Anda, seperti bagaimana menyenangkan dan penuh tantangan proses tersebut. Bagaimana bisa sangat menghibur dan menggairahkannya proses persuasi Anda, dan bagaimana Anda bisa memainkannya dengan cara mengikuti aturan main yang berlaku. Serta tentu saja lengkap dengan bagaimana menyusun berbagai teknik dan strategi dalam memainkannya. Memandang persuasi sebagai permainan game frames permainan, mengolah sudut pandang dan pola pikir seseorang frame games, membuat saya selalu bergairah dengan proses penuh tantangan yang satu ini. Lalu apa saja aturan yang berlaku dalam permainan yang satu ini? Lantas, teknik dan trik apa saja yang perlu digunakan dalam memenangkannya? Apa hadiah dan hukuman yang didapatkan dalam kekalahan atau kemenangan proses persuasi ini? Apa kaitannya dengan Hitler Effect? Bahkan, membahas sudut pandang ini saja sudah sangat menyenangkan untuk saya. Saya meyakini bahwa ada aturan khusus yang memang berlaku dalam proses persuasi. Bahkan aturan ini sangat mengikat dan akan menentukan apakah Anda tetap bermain atau langsung mendapatkan kartu merah dan dikeluarkan sebagai pecundang. Aturan yang berlaku dalam permainan pola pikir dan sudut pandang tentu saja adalah aturan-aturan pikiran, serta cara proses berpikir dan bagaimana menginstruksinya sesuai dengan kepentingan Anda. Bermain dalam permainan persuasi juga berarti Anda memiliki berbagai sumber daya, persenjataan, dan fasilitas yang bisa Anda pergunakan untuk memenangkan permainan Anda. Bukan hanya itu, Anda juga bisa mendapatkan berbagai sumber daya, fasilitas daya dukung di wilayah lawan Anda, yang keduanya bisa Anda manfaatkan dan daya gunakan untuk mencapai kemenangan yang Anda inginkan. Namun, lawan Anda juga memiliki sumber daya yang sama. Dalam Art of War dari Sun Tzu, buku strategi perang Cina kuno yang masih sangat relevan diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam persuasi, dikatakan, ketahui kekuatan dan kelemahan musuh Anda sama baiknya dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan Anda sendiri, maka Anda tidak akan kalah dalam 100 pertempuran.
Kebanyakan orang terlalu yakin dengan kekuatannya sehingga meremehkan musuhnya, terlalu yakin dengan kemenangan yang akan segera diraihnya, sehingga rasa percaya dirinya yang membabi buta ini bukan membuatnya menyusun strategi dan teknik yang benar-benar memenangkannya, namun malah menghancurkannya. Bahkan sebelum peperangan dimulai, rasa percaya diri merupakan elemen penting untuk membuat Anda maju terus dalam pertempuran. Namun jika berlebihan, Anda bisa saja malah dihancurkan. Gagal merencanakan berarti merencanakan untuk gagal. Dalam membuat perencanaan yang matang, Anda memerlukan informasi yang akurat mengenai wilayah musuh Anda, pola pikir dan pemikiran atau frame musuh Anda, dan mengetahui frame Anda sendiri dengan sama baiknya. Musuh Anda memiliki cara berpikir atau frame yang akan melemahkan Anda, memiliki benteng-benteng kokoh penolakan, namun juga memiliki sumber daya yang bisa Anda manfaatkan untuk kemenangan Anda, dan Anda hanya perlu mengamatinya dengan seteliti mungkin. Di sisi lain, Anda pun memiliki berbagai frame yang bisa melemahkan diri Anda sendiri dalam persuasi. Anda memiliki sudut pandang dan cara berpikir yang alih-alih membuat Anda semakin kuat, namun membuat Anda terus-menerus menderita kekalahan. Sebelum Anda bisa bermain-main dengan frame orang lain, Anda wajib bermain-main dengan frame Anda sendiri. Kepercayaan apakah yang Anda simpan dalam pikiran Anda berkaitan dengan proses komunikasi dan persuasi? Apakah kepercayaan-kepercayaan Anda tersebut mendukung Anda mencapai tujuan-tujuan persuasi Anda selama ini? Apakah Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam proses komunikasi? Apakah Anda malah mendapatkan banyak penolakan dan kekalahan? Bisakah Anda menganalisa berbagai penyebab kekalahan Anda dan merumuskan apa saja yang menjadikan Anda menang selama ini? Sebelum maju ke peperangan berikutnya, sebelum mengikuti permainan selanjutnya, akan sangat berguna jika Anda melakukan dua hal penting ini. Pertama, Anda analisa berbagai aspek yang menyebabkan Anda menang atau kalah dengan detail dan seteliti mungkin. Lalu putuskan ulang bagaimana Anda akan bermain dalam permainan berikutnya. Kemudian kedua, Anda amati dengan teliti para pemain yang mencapai banyak kemenangan. Bagaimana mereka mencapai kemenangan mereka? Bagaimana mereka memainkan permainan mereka, dan bagaimana trik serta prinsip yang mereka pakai dalam bermain. Dua hal ini bisa menjadi modal yang sangat penting untuk Anda, bisa menjadi modal untuk kemenangan Anda. Saat Anda mengamati orang lain, mengamati lawan main Anda harus berfokus pada dua hal: apa kelemahan mereka, dan apa hal dalam diri dan lingkungan mereka yang bisa Anda manfaatkan untuk mencapai tujuan yang Anda ingin capai dalam proses persuasi yang Anda lakukan? Berdasarkan dua pengamatan ini, Anda akan bisa menyusun strategi yang mutakhir dan dahsyat. Sementara teknik yang Anda gunakan bisa Anda pilih dari berbagai macam teknik dalam buku ini. Hitler Effect memfasilitasi Anda dengan berbagai gambaran umum kelemahan manusia yang bisa Anda manfaatkan dalam permainan Anda, berbagai teknik, strategi, dan tentu saja aturan main yang harus Anda ikuti. Jika memang Anda ingin mencapai apa yang ingin Anda capai dalam sebuah proses persuasi dan komunikasi, namun gambaran umum yang disampaikan dalam Hitler Effect ini ada yang bisa Anda pakai lalu untuk semua orang, dan hal-hal yang harus Anda pilih yang merupakan kelemahan personal orang tersebut. Apakah Anda siap ikut bermain dengan sebaik mungkin, atau Anda memilih menjadi korban yang selalu dimainkan? Saat Anda memandang sesuatu sebagai permainan, Anda akan memiliki state yang berbeda dalam persuasi. Anda akan memiliki playful state yang akan memungkinkan Anda bukan hanya menikmati, namun juga menjadi bergairah dengan segala macam hal berkaitan dengan proses persuasi yang Anda lakukan. State semacam ini akan sangat memberdayakan dan menguatkan Anda dalam menangani setiap tantangan yang Anda akan temui dalam proses persuasi. Berbagai penolakan, dinamika emosional, dan kelakuan akan menjadi tantangan yang menggairahkan dan menyenangkan. Ingatkah Anda pada saat-saat Anda bermain permainan tertentu? Mungkin playing station, golf, sepak bola, atau futsal, bermain game lain atau permainan olahraga. Anda begitu menikmati permainan kegemaran Anda begitu bergairah dan penuh sukacita. Pada saat itu Anda menggerakkan pada saat itu Anda menggerakkan pemikiran dan usaha terbaik Anda, bukan hanya untuk mencapai kemenangan, namun juga untuk menikmati permainan yang sedang dimainkan.
Anda menyiapkan berbagai trik, strategi, dan teknik dalam bermain. Namun Anda juga dengan fleksibel menyesuaikan trik dan teknik Anda dengan dinamika permainan yang sedang berlangsung. Tidak ada kebencian, amarah, atau emosi yang menyakitkan. Tidak ada personalisasi emosional, semua dipandang sebagai permainan yang harus dinikmati dan dimenangkan. Sangat penting mengadopsi cara berpikir ini agar Anda menikmati dan menjalankan proses persuasi Anda dengan cara dan state yang Anda akan terkaget-kaget sendiri dengan efektivitas dan kenikmatannya. Tahap pertama untuk bermain dalam permainan persuasi, dalam permainan sudut pandang, permainan emosional dan pemikiran, Anda harus bisa mengambil sikap berbagai seorang pemain. Seorang yang memainkannya bukan dipermainkan olehnya. Jika Anda telah mengambil sikap semacam ini, mengadopsi cara berpikir semacam ini, maka kondisi dan situasi proses persuasi Anda pun akan sangat-sangat berbeda. Kondisi ini disebut Magician State atau Alchemist State, state yang Anda butuhkan sekali untuk melakukan magic thing dan merubah logam menjadi emas. Beberapa sikap mental, keyakinan, dan prinsip yang bisa Anda pegang dalam melakukan proses persuasi berikut akan semakin meneguhkan nikmatnya permainan yang Anda sedang mainkan, yang saya adopsi dari Mindliner State dan L. Michael Hall. Setiap pernyataan dan penolakan memiliki jawaban serta celah penerimaan di dalamnya, dan saya akan mempergunakannya dengan seoptimal mungkin. Setiap pernyataan atau penolakan memberikan feedback, bukan kegagalan, sehingga saya akan memanfaatkan setiap feedback yang saya terima untuk mendapatkan feedback yang saya inginkan. Saya akan sepenuhnya bertanggung jawab atas proses komunikasi yang melibatkan pemberian dan penerimaan feedback. Saya tidak akan mempersonalisasi, menjadikan feedback yang saya terima sebagai serangan pribadi, sebagai bentuk masalah pribadi atau menyangkut hal-hal personal, namun menjadikannya sebagai bagian dari permainan persuasi yang sedang berlangsung. Saya akan selalu mendeteksi makna dalam frame berpikir seseorang berkaitan dengan proses persuasi yang sedang berlangsung. Saya tahu dan paham bahwa seseorang hanya hidup dalam dunia konseptual dan dunia personalnya saja, dan bahkan saya pun akan dimasukkannya ke dalam dunia konseptualnya. Dan saya tahu bahwa dunia konseptual tempat hidupnya itu merupakan hasil dari makna yang dia jalin dan frame yang dia pakai. Saya akan selalu ingat bahwa sudut pandang, penilaian, dan cara berpikir seseorang sifatnya sangat dinamis dan mudah dirubah. Namun demikian, saya akan tetap menghormati bagaimanapun cara berpikir seseorang tersebut. Sebagai tahap awal saya mengarahkannya, seseorang akan dengan mudah diubah sudut pandangnya saat peta mentalnya sudah menjadi semakin kaya. Prinsip-prinsip yang saya petikan di sini bukanlah prinsip baku satu atau satu-satunya prinsip, namun bentuk pengayaan sederhana bagi Anda dalam menjalankan proses persuasi Anda. Secara lebih lengkap, Anda akan mendapati bagaimana tepatnya sikap mental dan prinsip yang akan membawa Anda memasuki alchemist state dan bab mengenai attitude NLP yang merupakan kunci utama seorang NLPers. Saat Anda sudah berada dalam state yang tepat, maka saat itu akan Anda memiliki kualitas yang jauh berbeda. Bahkan Anda bisa saja mendapati diri Anda menjadi ahli pembujuk dengan skill yang membuat Anda terkaget-kaget sendiri. Untuk memiliki kualitas permainan persuasi yang tinggi dan bisa bermain-main secara optimal dengan frame dan meaning seseorang, maka Anda harus memasuki state permainan terlebih dahulu, tapi semua terserah Anda. Pendahuluan. Mind control and brainwashing in daily life. Are you their victim? Mind control dan cuci otak brainwashing merupakan terminologi yang biasa dikaitkan dengan manipulasi pikiran yang memiliki konotasi negatif di masyarakat. Salah satunya, hal ini dikaitkan oleh pemberitaan Salah satunya, hal ini diakibatkan oleh pemberitaan media bahwa banyak teoris yang mempergunakan pencucian otak sebagai metodenya. Dalam buku ini, terminologi cuci otak atau brainwashing, mind control, manipulasi pikiran dan persuasi mengarah pada satu makna, yaitu menstruktur ulang pikiran. Apapun tujuan perstrukturan ulang tersebut, namun tentu saja secara definitif
Istilah-istilah tersebut memiliki definisinya sendiri, yang satu dengan yang lainnya, memiliki perbedaan terutama dalam hal tingkat paksaan dalam prakteknya. Istilah-istilah tersebut juga tidak mengarah pada pemaknaan baik buruk, sebab baik atau buruk hanya merupakan konsepsi mental yang dinamis saja. Apakah ada di antara Anda, pembaca yang saya cintai, yang skeptik dengan istilah pencucian otak? Saya harapkan Anda tetap melanjutkan membaca, dan mari kita lihat apakah Anda akan masih tetap skeptik dengan istilah semacam cuci otak dan manipulasi pikiran, atau Anda di antara atau ada di antara Anda yang sangat mempercayai terminologi ini sehingga ingin menguasai metodenya dan menerapkannya untuk tujuan tertentu yang akan mendatangkan lebih banyak kebaikan dalam hidup Anda. Jika iya, maka biarkan bagian ini menjadi bab-bab awal Anda dalam perjalanan menguasai mind control, brainwashing, manipulasi pikiran, atau istilah apapun yang Anda sukai. Saat pertama mengemukakan konsep penulisan buku ini pada beberapa rekan, banyak yang berpendapat kalau buku ini semacam lebih baik tidak diterbitkan, sebab dikhawatirkan penyalahgunaan berbagai metode dan taktik yang disediakan di buku ini yang memang sangat vulgar dan bak-belakan. Saya hampir menghaluskan buku ini, menyembunyikan beberapa hal, dan tidak menyampaikan hal-hal lain yang bersifat lebih powerful agar tidak disalahgunakan oleh individu atau kelompok tertentu. Namun kemudian saya berpikir, kalau teknik dan metodenya disembunyikan, maka pastinya banyak orang yang tidak tahu akan menjadi korban bagi segelintir orang yang tahu. Kemudian, apakah mind control dan brainwashing merupakan teknik atau ilmu yang negatif? Tentu saja iya dan sekaligus tidak. Ilmu, baik ilmu apapun itu, tidaklah bersifat baik atau buruk. Namun, bagaimana ilmu itu dipergunakan yang akan memberikan kesan baik atau buruk. Ilmu ini adalah ilmu yang tajam, dan pisau tajam itu entah akan Anda gunakan untuk mengiris daging, untuk makan malam, atau untuk mengiris telinga tetangga Anda, itu semua menjadi tanggung jawab Anda. Sayangnya, banyak yang langsung memunculkan kesan negatif dan kecurigaan saat mendengar istilah semacam mind control dan brainwashing. Padahal secara halus, bidang keilmuan ini juga dipergunakan dalam keseharian dan berbagai kalangan, sebagian untuk tujuan yang sama-sama menguntungkan, dan sebagian lain untuk tujuan yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri. Bagaimana dengan istilah persuasi dan komunikasi? Apakah kedua istilah tersebut juga memunculkan kesan negatif di pikiran Anda? Kemungkinan besar tidak. Padahal, kedua istilah ini hanyalah bentuk sopan dari kata mind control dan psychological brainwashing. Mari kita ambil contoh penerapannya dalam pemerintahan. Peranan mengarahkan persepsi masyarakat merupakan hal yang penting bagi pemerintah. Melakukan berbagai daya upaya dan mengelola persetujuan dan penolakan masyarakat sepertinya memang merupakan bagian signifikan yang harus pemerintah kuasai agar kebijakan-kebijakan bisa berjalan dengan efektif. Apalagi di zaman digital seperti ini, di mana pergerakan informasi merupakan suatu yang sangat mudah, bahkan informasi internasional pun bisa diakses dalam hitungan detik dari pedesaan. Perkembangan teknologi informasi yang beriringan dengan perkembangan teknologi pikiran kemudian menjadi senjata yang sangat kuat dalam mengarahkan persepsi masyarakat. Televisi, radio, koran, internet, bahkan media sosial merupakan senjata pemerintah dalam memerangi rakyatnya agar arah pemikirannya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Jika pemerintah ingin memberikan pesan pada masyarakatnya untuk mendukung perang, maka berbagai pencitraan visual, auditory, kinestetik, ditambah unsur-unsur yang mempengaruhi dorongan-dorongan instinktif untuk bertahan hidup, menghindari rasa sakit, dan mendapatkan kenikmatan yang akan sangat membantu dalam pengemasan iklan layanan masyarakat yang hendak disusun. Belum lagi, jika ada konteks massal, memetik, mind control, dan ethos effect, akan dengan sangat mudah dipraktikkan. Sangat mengerikan saat kemajuan teknologi informasi dikawinkan dengan teknologi metodologi psikologis. Sejarah sudah mencatatkan nama Adolf Hitler melalui propagandanya, yaitu dengan manipulasi pikiran massa bisa menggiring satu negara untuk melakukan kegilaan dan kerusakan yang sangat mengerikan. Holocaust. Sebelum membahas lebih jauh mengenai Hitler Effect dan berbagai metode mind control dalam buku ini, saya yakin Anda juga akan senang dengan pembahasan bagian pertama buku ini, yaitu bagian pembukaan
tentang mind control dan brainwashing, bagaimana berbagai lembaga mempergunakannya dalam keseharian, bagaimana Anda berusaha memanipulasi dalam setiap aspek kehidupan, dan bagaimana tanpa Anda sadari selama ini Anda telah menjadi korban mind control. Itulah salah satu tujuan penulisan buku ini, yang mungkin merupakan salah satu buku yang paling komprehensif dan terperinci membahas berbagai aspek mind control, yaitu agar Anda memiliki pemahaman, wawasan, dan pengetahuan mengenai apa dan bagaimana mind control itu, apa saja teknik yang digunakan, bagaimana Anda dimanipulasi, dan berbagai komponen penting pembahasan menyangkut 5W1H. Selain sebagai manual, buku ini juga bersifat psikoedukatif bagi Anda. Bukan hanya dalam negatif yang bisa Anda merugikan Anda, namun saya ingin mengajak Anda untuk membuka mata dan pikiran untuk melihat bahwa berbagai teknik dan metode dalam buku ini telah dan bisa juga diterapkan untuk berbagai hal positif yang akan meningkatkan kualitas kehidupan Anda. Sejarah kelam dari sisi gelap manusia. Mind control bukan hal baru, meski penggunaan teknik dan metodenya telah mencapai pengembangan yang sangat pesat dan berkesesuaian dengan zaman. Di zaman sekarang, mind control telah melibatkan pendayagunaan berbagai teknologi canggih yang membuatnya semakin powerful, sekaligus juga terselubung dengan sangat halus. Sejak awal kehidupan, manusia terlahir dengan berbagai kecenderungan atau motivasi dasar yang mendorongnya untuk melakukan berbagai hal dan terlibat dalam berbagai aktivitas dalam kehidupannya. Kecenderungan atau motivasi dasar inilah yang membuat manusia melakukan berbagai aktivitas, menyusun goals, terlibat dalam masyarakat, dan melakukan hubungan seksual. Semua ini merupakan bagian instingtif manusia yang dibawa bersama DNA dan dikembangkan dalam berbagai pengalaman selama proses perkembangannya. Jika memakai terminologi segitiga kebutuhan Maslow, maka setidaknya ada 5 motivasi atau kecenderungan dasar manusia yang mendorongnya untuk hidup dan berkehidupan di dunia ini. Hierarki kebutuhan Maslow secara sederhana menjelaskan pada Anda mengapa Anda dan manusia lainnya melakukan hal-hal yang Anda lakukan, mengenai driving forces dalam diri manusia. Pertama, kebutuhan biologis atau kebutuhan primer yang berkaitan dengan makan dan minum. Tentu tidak perlu saya perpanjang lagi penjelasan mengenai topik yang satu ini, sebab kita semua memilikinya. Namun, sadarkah Anda bahwa keinginan paling mendasar dari manusia ini teramat sangat kuat, bahkan mampu menjadikan manusia sebagai iblis? Kita manusia, apalagi manusia yang hidup di zaman modern, merupakan manusia yang hidup dengan berbagai aturan norma, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan. Namun, nilai dan norma tersebut bisa sama sekali tidak berlaku jika perut lapar. Contoh sederhananya adalah kanibalisme, korban kecelakaan pesawat di Pegunungan Andes. Sebelumnya, izinkan saya bertanya, Anda memilih mati kelaparan atau memakan manusia lain, kanibalisme? Saya pernah mengajukan pertanyaan yang sama dalam sebuah survei kecil, dan jawaban awal kebanyakan adalah memilih mati. Namun saat diajak berimajinasi ke sebuah masa future progression, di mana dia ditempatkan dalam kondisi yang mirip dengan korban kecelakaan pesawat Uruguay Air Force Flight 571, mereka mulai ragu dengan berbagai aturan norma serta nilai-nilai kemanusiaannya. Oke, pertama, mari kita simak cerita tentang kecelakaan pesawat Uruguay Air Force Flight 571 di Pegunungan Andes dahulu. Pesawat asal Uruguay itu mendarat darurat di Pegunungan Peru karena cuaca buruk. Pesawat yang membawa 45 penumpang, para pemain rugby yang terdiri dari mahasiswa dan pembimbingnya, jatuh dari ketinggian 135.500 meter di atas salah satu puncak tertinggi pegunungan bersalju. Bukan hanya tidak memiliki persediaan makanan yang cukup untuk sisa 29 penumpang yang selamat, kemudian terus berkurang lagi sampai menjadi 16 orang. Mereka juga harus bergelut dengan salju pegunungan Andes, dengan hawa dingin dan badainya. Sisa penumpang pesawat yang tadinya selamat dari kecelakaan, kemudian ada yang meninggal karena kedinginan, ada yang meninggal karena longsoran salju dan berbagai alasan lainnya. 16 penumpang yang selamat itu akhirnya menyerah pada rasa lapar dan pada kebutuhan mereka untuk bertahan hidup. Solusi yang ditawarkan oleh Roberto Canessa, salah seorang mahasiswa kedokteran, adalah memakan daging para penumpang yang telah meninggal untuk memenuhi kebutuhan akan energi dan untuk mengenyangkan perut mereka untuk bertahan hidup. Pilihan itu memang merupakan pilihan yang sulit,
Namun mereka akhirnya setuju juga untuk memulai menyayat-nyayat mayat rekan-rekannya yang telah meninggal dan menjadikannya perbekalan untuk ekspedisi mencari batuan. Daging manusia atau daging rekan satu pesawat yang mereka konsumsi itu membuat mereka mampu bertahan hidup sampai 72 hari. Bagaimana tanggapan masyarakat atas kanibalisme ini? Masyarakat menerima dan memaklumi apa yang mereka lakukan. Bahkan dikatakan para orang tua yang mayat anaknya dimakan pun tetap memaafkan para survivor ini. Apa poin penting dari cerita ini? Kita, manusia beradab dan manusia yang berasalkan moral serta nilai-nilai kemanusiaan ini belum pernah benar-benar menguji batas moral dan nilai kemanusiaan kita di hadapan tantangan seperti yang para penumpang pesawat itu alami. Mungkin ada di antara Anda yang merasa jijik dengan makanan yang mereka konsumsi untuk bertahan hidup. Bahkan mungkin terbersit di pikiran Anda, lebih baik mati daripada memakan daging mayat. Namun Anda baru memulai imajinasi dan sekedar membayangkan apa yang mereka lalui, sehingga Anda juga baru mereka-reka reaksi yang akan Anda berikan dalam situasi tersebut. Kebutuhan biologis adalah kebutuhan mendasar yang daya dorongnya paling kuat. Orang yang tidak terlalu didorong oleh kebutuhan biologis ini pastinya karena satu alasan saja, kebutuhan biologis mereka telah terpenuhi. Kebutuhan biologis seperti makan dan minum adalah kebutuhan yang sama dengan yang dimiliki binatang. Bedanya, untuk makan dan minum, manusia mempergunakan akal dan nilai kemanusiaannya, sedangkan binatang tidak memiliki pertimbangan etis semacam itu. Namun, bisa Anda lihat sendiri sejarah mencatat bahwa manusia bisa melepaskan nilai kemanusiaannya dan menjadi apa yang mungkin dulunya mereka kira tidak beradab saat mereka ditempatkan dalam situasi di mana perut mereka benar-benar dikosongkan. Seorang kawan saya memiliki istilah yang cukup indah untuk menggambarkan hal ini. Manusia hanya menjadi manusia dengan moral, etika, dan rasio saat perutnya sudah kenyang. Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh korban kecelakaan pesawat Uruguay Airports Flight 571, baik yang selamat atau yang telah meninggal. Saya sama sekali tidak bermaksud menilai apa yang mereka lakukan dengan bingkai moralitas. Saya hanya sedang menyampaikan betapa kuatnya dorongan biologis ini. Sampai-sampai hal yang paling mengerikan pun bisa dilakukan. Selain makan dan minum, dorongan biologis primordial yang paling mendasar dalam diri manusia dan binatang adalah dorongan seksual dan kebutuhan seksual. Anda pasti sudah tahu bahwa dalam ajaran agama kebanyakan, berzina atau melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah dosa. Bahkan ada beberapa agama serta kepercayaan tertentu yang memiliki aturan dan larangan yang sangat ketat dalam hal penyaluran kebutuhan seksual. Tetapi Anda juga pastinya sudah tidak asing dengan pemberitaan adanya tokoh atau pemimpin agama yang melakukan pencabulan, bukan? Bahkan apa yang disebutkan dengan aturan Tuhan pun bisa dengan mudah dilanggar saat dorongan yang besar ini sedang tidak terkendali. Tahukah Anda bagaimana pikiran Anda selama ini berusaha dimanipulasi oleh berbagai kalangan dengan memanfaatkan dorongan seksual ini? Lihatlah iklan dalam berbagai media, meski tahun-tahun belakangan mulai agak menurun. Namun, masih banyak iklan yang memanfaatkan dorongan seksual dan sensualitas untuk menarik perhatian Anda. Apa hubungan antara wanita berpakaian seksi dengan iklan mobil sport? Jika ditelaah secara rasional, mungkin sepintas kedua hal ini tidak ada hubungannya. Namun, para pekerja media dan pembuat iklan itu sepertinya tahu benar cara otak manusia memproses informasi, salah satunya dengan teori asosiasi. Saat Anda memiliki kesan emosional yang menyamakan dan menyenangkan pada satu hal, maka pikiran Anda akan cenderung memunculkan berbagai hal lain terkait kenyamanan yang semakin membenarkan betapa nyamannya hal tersebut. Demikian pula sebaliknya. Jika Anda tidak memiliki kesan yang baik, kesan yang nikmat terkait hal itu, maka hal-hal lain, bahkan semua hal yang berkaitan dengan hal tersebut akan terkesan negatif. Saat seorang wanita cantik dengan penampilan yang sensual dihadirkan di depan lelaki, maka dia akan merasakan berbagai sensasi nikmat dan emosi-emosi yang menggairahkan. Ketika saat wanita tersebut berbicara tentang mobil sport yang diiklankan, maka otomatis otak membuat asosiasi bahwa mobil sport itu juga akan menghadirkan berbagai emosi dan sensasi nyaman yang nikmatnya sama. Kesan-kesan dan asosiasi seperti ini kadang tidak disadari karena memang beroperasinya di wilayah unconscious kita.
Lihat betapa mudahnya pikiran kita dimanipulasi dengan memanfaatkan sedikit kecenderungan mendasar manusia yang dikombinasikan dengan cara otak mengolah informasi. Banyak perusahaan bisa menghasilkan profit triliunan. Kebutuhan kedua yang akan memotivasi manusia setelah kebutuhan biologis terpenuhi adalah kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman dari segala ancaman dan gangguan. Rasa di mana Anda merasa nyaman dan bebas dari gangguan. Rasa aman yang terusik dan kepedihan yang bercampur bisa menjadi senjata yang sangat kuat untuk mendorong manusia untuk melakukan hal yang bahkan sangat keji sekalipun. Kita sama-sama tahu kalau membunuh adalah hal yang sangat bertentangan dengan moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan serta hukum. Namun, saat pembunuhan dilakukan dengan alasan untuk membela diri, maka pembunuhan itu mendapatkan pengecualian dan bahkan dalam hukum juga akan mendapat keringanan. Jika ada orang yang membunuh karena memang hobinya membunuh, maka hal itu dianggap sangat kejam. Namun saat seorang ayah membunuh perampok yang juga berusaha memperkosa anaknya, maka hal itu disebut tindakan kepahlawanan. Dalam konteks yang berbeda, perilaku yang sama bisa memiliki makna dan interpretasi yang sangat berbeda. Sekali lagi, saya tidak sedang dalam posisi untuk menilai baik buruk perilaku ini, namun saya sedang menguraikan contoh-contoh betapa besarnya dorongan gelap manusia. Manusia bisa menjadi sama dengan binatang saat kebutuhannya terancam. Manusia yang mengagung-agungkan dirinya sebagai ciptaan Tuhan paling mulia, yang berbudi pekerti dan memiliki nilai-nilai, segera bisa mengesampingkan semua itu demi kebutuhan dasarnya. Kaitannya dengan mind control, tentu semua ini adalah keuntungan bagi Anda yang ingin menjadi operator mind control. Anda kini tahu bahwa manusia, terlepas dari berbagai latar belakang budaya dan normanya, memiliki dorongan yang jauh lebih kuat dari norma dan nilai yang dipegangnya. Dorongan yang bahkan bisa membuatnya melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakukan binatang, dorongan instingtif dasar. Silakan renungkan sejenak. Bagaimana jadinya jika Anda mempermainkan semua dorongan dan kebutuhan dasar ini untuk kepentingan manipulasi pikiran dan mind control? Sekali lagi, sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa mengetahui dorongan-dorongan driving force manusia merupakan hal yang sangat signifikan dalam menerapkan mind control. Dalam pembahasan berikutnya, saya akan menggunakan lebih banyak driving force dalam diri manusia yang oleh Adolf Hitler dijadikan senjata yang sangat kuat untuk memanipulasi pikiran. Kecenderungan-kecenderungan dasar ini memiliki kuasa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan berbagai norma, nilai atau prinsip yang terbentuk dalam pikiran manusia. Dorongan ini sifatnya sangat primordial dan juga kadang tersembunyi, sebab terletak di area unconscious kita, sehingga pikiran Anda akan lebih suka mencarikan pembenaran untuk pemenuhan kebutuhan ini dibanding menentangnya. Dorongan dasar dalam diri manusia, jika Anda memahami seluk-beluknya, akan menjadi senjata yang sangat tajam untuk para overmind kontrol. Bagaimana tidak? Dorongan ini bahkan bisa membuat manusia yang paling bijaksana sekalipun menjadi beringas, irasional, dan bertindak bertentangan dengan prinsipnya sendiri. Dorongan besar ketiga, urutan menandakan prioritas, yaitu kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Dalam berbagai budaya populer, Anda tentu sudah menyaksikan berbagai dampak besar, baik positif maupun negatif, dari yang dipahami masyarakat kebanyakan sebagai cinta. Mulai dari kisah cinta yang berujung pada pembunuhan yang sadis, kisah cinta yang ujungnya adalah perang dan kehancuran seperti kisah runtuhnya Troy, atau kisah-kisah lain yang membuat manusia kehilangan akalnya karena cinta. Berdasarkan catatan Komnas Perlindungan Anak, sampai Juni 2012, putus cinta adalah penyebab utama banyak remaja melakukan bunuh diri. Cinta bisa sangat membutakan. Cinta bisa menimbulkan kecanduan yang lebih mengerikan dibanding kecanduan pada alkohol, narkoba, atau nikotin. Kenapa? Karena cinta adalah salah satu dorongan terbesar yang ada dalam diri manusia, yang dalam proses pemenuhannya kemudian bisa menjadi salah satu bentuk kecanduan tersembunyi. Dorongan besar lain setelah dorongan cinta adalah dorongan harga diri, perasaan dihargai dan keinginan untuk mendapatkan penghargaan. Bahkan sekolah banyak institusi terhormat mengetahui hal ini. Dan karena itu, banyak orang yang bersemangat ikut perlombaan untuk menjadi juara, menjadi orang yang merasakan kebanggaan yang paling besar. Jika Anda suka menonton tayangan TV, terutama berita-berita kriminal, Anda akan banyak melihat banyak kasus pembunuhan yang disebabkan oleh pelecehan dan ketersinggungan.
Manusia bahkan bisa membunuh jika merasa harga dirinya direndahkan. Hal-hal menyangkut harga diri adalah hal yang mudah meluapkan amarah yang membutakan. Kemudian, jika Anda perhatikan sejenak dunia bisnis dan iklan mereka, apa yang mereka tawarkan? Mereka menaruh kualitas di urutan kedua setelah sensasi. Misalnya, apa bedanya makan di restoran mewah dengan rumah makan murah? Perbedaan pertama yang membuat Anda ke restoran mewah pastinya sudah sensasi yang Anda dapatkan. Sensasi merasa sebagai golongan atas yang menjalani kehidupan yang berkelas. Iklan dan media memanfaatkan dorongan ini untuk mempengaruhi pikiran Anda. Mereka menawarkan berbagai kebanggaan dan eksklusivitas dalam produk dan jasa yang mereka tawarkan. Dan kebanyakan dari masyarakat kita akan memakan umpan itu, menjadikan masalah sangat konsumtif. Saya sendiri kaget karena Indonesia merupakan salah satu negara di mana smartphone dan produk gadget mahal lain sangat-sangat laris. Tampaknya, masyarakat kita sedang sangat senang merasakan sensasi kebanggaan dengan berbagai barang mewah, dan sepertinya hal itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pihak produsen. Kebutuhan terakhir yang menjadi ujung segitiga adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan ini sifatnya lebih dalam, artinya kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang memotivasi saat kebutuhan-kebutuhan atau dorongan lain sudah terpenuhi. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri merupakan kebutuhan untuk merealisasikan keinginan-keinginan terpendam dalam diri Anda, memaksimalkan diri, mencapai kemajuan hidup, kebutuhan untuk merasakan gairah yang memuncak, dan mengalami diri sebagai manusia yang memiliki nilai plus di dunia. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri ini kemudian membuat para coach dan para motivator sangat laris. Tiap orang di antara Anda pasti memiliki keinginan terpendam atau malah keinginan yang sudah mulai diwujudkan untuk menjadi orang yang berarti di dunia ini, untuk menjadi orang yang berhasil memenuhi keinginan-keinginan atau cita-cita terpendamnya. Ada keinginan-keinginan dan gairah tertentu yang Anda butuhkan untuk salurkan. Passion Anda. The Games of Manipulation. Kelima dorongan atau driving force dalam diri manusia ini kemudian menjadi salah satu alasan yang membuat dimulainya permainan manipulasi antara manusia dengan manusia lain, antara satu komunitas dengan komunitas lain. Permainan ini merupakan permainan abadi yang dimainkan oleh manusia semenjak pertama kelahirannya sampai kematian. Permainan saling memanipulasi pikiran. Perang pikiran pun dimulai dan masih terus berlanjut. Perang pikiran ini bukan hanya terjadi antara satu manusia dan manusia lainnya, namun juga terjadi antara manusia dan dirinya sendiri. Inner game Anda yang sedang berusaha dimanipulasi oleh dorongan-dorongan dalam diri Anda sendiri. Semenjak masih kecil, kita sudah didorong keinginan untuk menjadi orang yang paling diperhatikan, untuk menjadi pusat dunia, dan menjadi orang yang paling penting di antara orang-orang lainnya. Semenjak masih sangat kecil, manusia sudah haus akan penghargaan dan cinta kasih. Semenjak sangat kecil, manusia sudah menjadi sangat tersinggung dengan hal-hal yang berbau pelecehan harga diri dan sangat dikuasai dengan ketakutan terhadap ancaman. Seorang anak yang menangis karena kurang diperhatikan oleh orang tuanya, seorang istri yang merasa tidak dicintai suaminya, atau malah seorang suami yang marah karena merasa direndahkan istrinya. Persaingan di tempat kerja untuk menjadi orang yang paling berpengaruh. Persaingan satu agama dengan agama lain untuk mengumpulkan banyak pengikut. Peperangan antara bangsa yang dimotori oleh penjagaan teritori dan menjaga keamanan dunia. Upaya para pemimpin mengendalikan bawahannya. Upaya partai politik merebut sebanyak mungkin simpati masyarakat. Upaya iklan mempengaruhi sebanyak mungkin orang untuk membeli produk atau jasanya. Bahkan upaya seseorang sahabat untuk mengaruhi sahabat lainnya untuk mendapatkan dukungan, semua dimotori oleh satu atau beberapa kecenderungan dasar di atas. 5 kebutuhan dalam hierarki kebutuhan Maslow tersebut membuat manusia dan kehidupannya berinteraksi satu dengan yang lain, membuat manusia memiliki kehidupannya. Semua aksi reaksi dimotori oleh salah satunya, 5 kecenderungan dasar tersebut. Namun, manusia juga adalah sistem yang terjalin antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Manusia juga adalah makhluk dengan berbagai aspek. Manusia adalah sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk spiritual, manusia sebagai makhluk intelektual, manusia sebagai makhluk individual, dan banyak lagi. Bahkan pikiran masih bisa digolongkan menjadi pikiran sadar, bawah sadar, dan suprasadar, atau pula yang menyebutkan kelompok pikiran sadar yang tidak sadar. Manusia selain berkembang secara mental dan spiritual melalui proses pembelajaran di dunia, juga berkembang karena hasil bentukan kehidupan dan dunianya.
Kehidupan manusia sangat kompleks, sehingga akan terlalu menggampangkan kalau semua hanya tentang kebutuhan dan semua hanya tentang pola pikir. Jika Anda menjadi seorang operator mind control untuk tujuan apapun, Anda tidak akan bisa terlepas dari kompleksitas manusia ini. Dan tentu saja pemanfaatan kompleksitas manusia ini akan menjadikan Anda pemenang dalam permainan abadi kehidupan bersama permainan manipulasi pikiran. Anda akan menjadi pemenang dalam perang pikiran. Jika Anda mampu memahami betapa sederhananya kompleksitas manusia ini sebenarnya, dan bagaimana kemudian memanfaatkan kompleksitas yang sederhana itu sebagai senjata dalam melancarkan mind control Anda. Hukum rimba berlaku di ranah pikiran, dan karenanya berlaku di dalam kehidupan. Memang, kita sudah menjadi makhluk beradab, dengan berbagai tatanan dan aturan, namun mind control berlaku bukan hanya sebagai permainan yang tidak etis, namun dalam berbagai etika kehidupan pun mind control masih diterapkan, dan menerapkannya dengan penampakan yang etis akan membuatnya nampak benar. Bahkan, untuk menjadikan manusia menuruti tatanan etikanya, maka Anda harus berhasil mempengaruhi pikiran manusia tersebut dahulu. Untuk menerima dan mengikuti tatanan etika yang telah diberlakukan, hukum rimba pikiran mengatakan siapa yang lebih persuasif, maka dialah yang akan menjadi pemenang kehidupan. Siapa yang lebih pandai dalam hal bujuk rayu, persuasi, pengaruh, dan hasutan, maka dialah yang akan memegang kekuasaan. Seorang pemimpin berhasil menjadi pemimpin karena dia berhasil mempengaruhi masyarakat untuk mendukungnya. Seorang remaja berhasil mendapatkan cinta mati seorang gadis karena dia berhasil mengambil alih kendali atas pikiran dan perasaan gadis tersebut. Seorang guru atau pemimpin spiritual bisa memiliki banyak pengikut dan ajarannya bisa dijadikan sahih karena dia bisa meyakinkan pikiran pengikutnya. Seorang penjual atau pengiklan bisa berhasil menjual produknya karena dia berhasil membujuk dan merayu prospeknya untuk membeli produk atau jasanya itu. Komunikasi adalah landasan utama kehidupan, dan dalam komunikasi, aturan yang berlaku adalah saling mempengaruhi, sehingga siapa yang paling berpengaruh, dialah yang akan kemudian menjadi paling berkuasa, menjadi yang paling kaya, dan menjadi yang paling benar. Meski hal ini bukanlah makna sebenarnya dari komunikasi, namun sayangnya, fenomena sosial yang diakibatkan oleh naluri-naluri dasar individual menjadikan komunikasi menjadi persuasif, menjadi saling mempengaruhi. Hitler sendiri telah mendemonstrasikan betapa kekuatan pengaruh bisa membawa manusia pada batasan kemanusiaannya. Hitler memanfaatkan penderitaan masyarakat Jerman untuk menanamkan kebencian pada bangsa Yahudi dan meyakinkan masyarakat Jerman bahwa dirinya lah sang penyelamat. Dengan teknik dan seni pengaruh yang demikian hebatnya, Hitler bahkan mendapat dukungan untuk membinasakan satu kaum, dan perbuatan keji itu pasti dianggap sudah sepantasnya oleh mereka pada saat itu. Perang dunia dimulai dengan perang pikiran, dan perdamaian dunia pun dicapai dengan perang pikiran. Setiap orang, setiap komunitas, setiap negara, dan bahkan manusia dengan dirinya sendiri, setiap saat berperang, setiap saat beradu pengaruh, mulai dari menyarankan di restoran mana akan makan, sampai keputusan besar apakah sebuah kelompok akan dibombardir dengan rudal atau dimanfaatkan. Pengaruh manipulasi pikiran atau mind control di tangan Hitler dipakai untuk menanamkan kebencian, dan lahirlah pembantaian serta peperangan besar. Sementara pengaruh dan mind control di tangan seorang Martin Luther King melahirkan persamaan derajat kemanusiaan. Sekarang, buku ini akan mengungkapkan pada Anda semua hal yang berkaitan dengan pengaruh, manipulasi pikiran, akal picik, bujuk rayu, bahkan mind control dan brainwashing. Bagaimana Anda menggunakannya? Silahkan tanyakan pada diri sendiri, dan tentu saja tanggung sendiri akibatnya. Teknik metode yang digunakan dalam mind control dan brainwashing. Mendengar kata manipulasi pikiran atau cuci otak, maka kita akan segera terasosiasi dengan berbagai praktik tidak manusiawi yang menjadikan manusia robot yang mudah digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Sebagian memang demikian, namun sayangnya tidaklah selalu demikian. Dalam intensitas tertentu, mind control merupakan alat dan metode yang sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
dalam pendidikan, advertising, media, politik, pemerintah, dan bahkan keluarga. Penggunaan mind control dan brainwashing oleh pihak-pihak anarkis, ekstremis, dan teroris memang lebih akrab dengan kita. Meski metode yang mereka gunakan tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan dalam keseharian, misalkan dalam dunia bisnis atau pemasaran. Sama seperti obat-obatan psikotropika dan zat adiktif atau narkotika akan langsung membuat kita terasosiasi dengan penyalahgunaan di kalangan pemuda, dampaknya yang merugikan bahkan mematikan, serta berbagai tindakan pelanggaran hukum lainnya. Namun, tidak banyak diketahui bahwa obat-obatan yang sama dengan prosedur legal dan komposisi tertentu juga digunakan dalam dunia farmasi dan kedokteran, yang berarti mendatangkan efek dan manfaat positif pada kita, pada kesehatan kita. Seperti juga narkotika, berbagai teknik dan metode mind control dan brainwashing juga akan mendatangkan dampak negatif atau manfaat positif tergantung dari siapa yang mempergunakan, bagaimana digunakan, dan untuk tujuan apa. Meskipun sangat disayangkan, mekanisme legal seringkali dijadikan sebagai tameng yang membenarkan dalam menerapkan mind control dan brainwashing untuk keuntungan kelompok-kelompok tertentu, meski tidak terlalu merugikan kelompok lainnya. Misalkan saja dalam dunia bisnis, metode persuasi, manipulasi pikiran, dan semacamnya bisa sangat-sangat menguntungkan sebuah perusahaan. Dan hal itu tidak bisa begitu saja dikatakan sebagai kejahatan, sebab bagaimana praktik dan penerapannya masih sangat sesuai aturan. Lagi pula, kejahatan pikiran merupakan kejahatan yang sangat sulit diidentifikasi serta dibuktikan. Jika bicara tentang brainwashing atau cuci otak, Kathleen Taylor dalam bukunya Brainwashing: The Science of Thought Control mengutip definisi brainwashing dari Oxford English Dictionary sebagai berikut. Brainwashing adalah mengeliminasi pikiran seseorang secara sistemik dan seringkali melalui paksaan untuk menanamkan ide-ide baru, khususnya ide politis, sehingga ide-ide baru mendapatkan tempatnya. Proses ini berkenaan dengan konversi yang bersifat memaksa yang biasanya dipraktikkan oleh negara-negara totaliter terhadap lawan-lawan politiknya. Jika disederhanakan, brainwashing merupakan sebuah proses sistematis penghapusan sebuah ide atau pemikiran dalam pikiran seseorang dan menggantinya dengan ide-ide baru yang disesuaikan dengan kepentingan seseorang atau kelompok tertentu atau operator. Meski penerapannya dewasa ini tidak selalu dalam setting politik, namun dalam berbagai lini dan bidang kehidupan, cuci otak merupakan istilah yang pertama kali keluar saat terjadi Perang Dunia. Bukan Perang Dunia Kedua dan berkaitan dengan Nazi, namun Perang Korea. Taylor 2004 halaman 3. Cuci otak bersifat lebih ambisius dan lebih memaksa jika dibandingkan dengan persuasi sederhana, dan tidak seperti ilmu-ilmu sejenis seperti indoktrinisasi. Cuci otak lebih dekat jika diasosiasikan dengan teknologi mekanik modern. Dalam penerapannya, brainwashing dan mind control mempergunakan berbagai metodologi, yaitu berbagai teknologi modern, obat-obatan psikotropika, sampai ke berbagai macam taktik psikologis yang melibatkan kognisi dan emosi seseorang. Dalam bab ini kita akan berkenalan secara lebih dekat dengan berbagai hal berkaitan brainwashing dan mind control, serta bidang-bidang penerapannya secara lebih spesifik. Meskipun buku Hitler Effect menyampaikan sistem manipulasi pikiran yang menekankan pada berbagai macam teknik psikologis, namun pemaparannya lain seputaran mind control dan brainwashing akan saya paparkan sebagai bagian informatif dan edukatif dalam buku ini. Untuk membuka mata kita bersama dan melihat secara bersama-sama sisi lain dunia yang kita jadikan tempat hidup ini. Garis besar pembahasan kita dalam bab ini yaitu teknik-teknik psikologis yang dipergunakan dalam manipulasi pikiran dan cuci otak, behavioral conditioning, hypnosis, NLP, dan lainnya, serta berbagai organisasi nasional dan internasional yang menerapkannya lengkap dengan studi kasus masing-masing, teknik manipulasi dan pengkondisian sosial, serta teknik-teknik propaganda yang dilakukan berbagai komunitas dan bahkan pemerintah di berbagai negara. Teknologi modern yang dipergunakan dalam pengendalian pikiran dan sejarah penggunaannya dalam kehidupan kita. Berbagai dampak dan kasus umum pencucian otak dan manipulasi pikiran yang pernah dilakukan secara luas atau contoh-contoh ekstrim yang sering disembunyikan.
peranan media dalam brainwashing dan mind control, serta bagaimana upaya-upaya saintifik dan taktikal mereka dalam memanipulasi pikiran Anda. Cara-cara mudah Anda bisa menerapkan beberapa prinsip dengan teknik yang diuraikan dalam bab ini untuk kepentingan Anda sendiri. Kumpulan teknik psikologis, metode sistematik dan saintifik dalam memanipulasi pikiran. Pembahasan kita pertama adalah tentang teknik psikologis dalam melakukan manipulasi pikiran. Psikologi salah satu ilmu yang sangat berguna dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan berbagai temuan dan research mengenai manusia yang terus-menerus dikembangkan, memberikan banyak kemudahan untuk manusia dalam memahami diri dan sesamanya. Di sisi lain, berbagai temuan mengenai cara kerja pikiran dan otak itu juga bisa dipergunakan untuk memanipulasi pikiran seseorang, untuk menerima sebuah ide dan pendapat, melakukan hal-hal tertentu, dan mengambil keputusan yang benar sudah diarahkan. Kebebasan adalah ilusi, demikian menurut saya. Pikiran manusia dengan berbagai cara berusaha menahan manusia untuk tetap berada dalam pagar-pagar tertentu. Dan yang lebih menggelikan lagi, pemerintah yang memegang asas kebebasan bagi rakyatnya pun melakukan banyak daya upaya untuk membatasi kebebasan rakyatnya. Kebebasan dalam memilih, namun alternatif pilihannya sudah ditentukan dan arah pilihannya akhirnya pun sudah diarahkan. Berbagai teknik psikologis pun dipergunakan untuk memperdaya manusia, untuk membuat kita menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Pikiran kita adalah sumber utama kekuatan kita, namun pikiran kita juga menyimpan energi dahsyat untuk melemahkan kita. Dan dengan mempelajari cara kerja pikiran, maka para mind hacker pun mulai bertebaran dengan berbagai tujuan dan misi yang dibawanya. Jika Anda bahkan tidak mengetahui hal ini, maka Anda akan dengan sangat mudah menjadi korban serta objek manipulasi, dengan mudah diperdaya oleh mereka yang mengetahui prinsip-prinsip dan cara kerjanya. Modifikasi perilaku, behavioral modification, menjadi konsep yang secara luas dipelajari semenjak penelitian yang dilakukan oleh Ivan Pavlov dengan pengkondisian operanya yang mempergunakan anjing sebagai kelinci percobaan. Pavlov mengkondisikan seekor anjing untuk merespon sebuah bel yang diasosiasikan dengan makanan. Percobaan sejenis juga dilakukan oleh Piaget dengan burung merpatinya. Konsep dasar yang ditemukan dalam eksperimen laboratorium ini adalah bagaimana reward and punishment akan sangat berperan dalam modifikasi perilaku. Percobaan ini memiliki dampak yang sangat luas, mulai dari aplikasinya dalam bidang konseling dan psikoterapi sampai dalam bidang pendidikan. Konsep yang sama juga mempelopori munculnya konsep anchoring di kalangan NLPers dan para hipnotis. Secara sederhana, Anthony Robbins mempergunakan konsep ini dan menyusunnya dalam sebuah teknik pemberdayaan diri yang disebut NAC, Neuro Associative Conditioning, dan kemudian ditiru ramai-ramai oleh para motivator di seluruh dunia. Dalam perspektif pemikiran ini, kita harus akui bahwa kita memiliki kesamaan dengan anjingnya Pavlov dan merpatinya Piaget. Menghindari rasa sakit dan hukuman, serta kecenderungan untuk mengejar hadiah dan mencari kenikmatan. Bahkan konsep sesederhana ini bisa diterapkan dengan sangat brilian dalam berbagai bidang, seperti iklan, politik, dan persuasi. Namun sayangnya, dalam bidang pendidikan, di mana taktik ini dijadikan teknik andalan oleh sistem pendidikan Indonesia dalam mendidik siswanya, banyak penerapannya sangat-sangat tidak efektif. Mempermainkan emosi manusia sebagai jalan menuju kuasa tak terbatas. Media, baik media massa, media sosial atau media komunikasi lainnya, merupakan sarana untuk menyebarkan pengaruh dan main kontrol secara luas. Media merupakan salah satu penyampai ide yang bukan hanya akan ditanamkan untuk satu orang, namun untuk negara dan untuk dunia. Jika media memiliki satu tujuan tertentu, ingin menyampaikan pesan tertentu tentang betapa mulia atau kotornya seorang politisi, maka banyak yang akan terjebak dalam pengaruh ini, sebab media tahu bagaimana otak memproses informasi dan membangun kepercayaan, sehingga mereka menyesuaikan penyajian informasinya dengan cara kerja otak tersebut. Sederhananya, bisa Anda bayangkan bagaimana adegan putus cinta di tayangan komedi menjadi tontonan yang lucu, dengan musik-musik lucu, dengan gaya dan penampilan yang lucu, dan gambar-gambar yang cerah dan penuh warna-warni.
Sebaliknya, cerita yang sama bisa mendatangkan dampak emosional yang jauh berbeda, menjadi sangat menyedihkan. Misalnya, jika pencitraan visual diatur hitam putih dan gelap, jika submodalitas yang dihadirkan lebih banyak hal yang mengundang kesedihan, dan jika diiringi audio dan musik sedih, instrumen sendu, dan semacamnya. Bukan hal yang mengejutkan tentunya jika prinsip-prinsip NLP telah dipakai dan didaya gunakan oleh media secara optimal. Emosi kinestetik mengikuti bagaimana pencitraan visual dan auditoris yang dihadirkan. Hitler melalui menteri propagandanya Joseph Goebbels dengan sangat lihai memanfaatkan media massa sebagai sarana utama propaganda, sarana utama dalam menanamkan ide-ide Nazi dan mengumpulkan sebanyak mungkin dukungan. Partai politik di Indonesia pun ramai-ramai memanfaatkan berbagai media massa, namun karena banyak yang melupakan elemen psikologis dan lebih penting lagi elemen strategis, banyak pula dari partai atau calon legislatif yang hanya buang-buang uang untuk memperkaya media, namun tetap tidak mendapat hasil yang diinginkannya. Banyak media yang meraih keuntungan dengan memanfaatkan perasaan dan kondisi emosional terbesar manusia. Lihatlah tayangan televisi yang dengan lihainya mengekspos penderitaan masyarakat miskin. Tayangan televisi yang lebih banyak didramatisasi, tetapi perasaan para penontonnya tersentuh, dan ujung-ujungnya tayangan tersebut memperoleh rating yang tinggi. Seringkali, tayangan televisi juga merupakan proyeksi dari bagian-bagian dalam diri manusia yang tidak bisa diekspresikan secara nyata. Misalkan berbagai film mengenai pembunuhan dan berbagai perilaku sadis lainnya, atau film dan tayangan yang mengekspos kekejaman dan perilaku luar biasa jahat. Ada bagian dalam diri kita yang mendapatkan kepuasan dengan tayangan semacam itu, dan karena itu kita menggemarinya. Iklan, entah itu iklan dari produk apapun, merupakan manipulator yang mempergunakan teknik-teknik mind control untuk meyakinkan sebanyak mungkin orang agar membeli produk atau memakai jasa mereka. Mereka mempergunakan berbagai pesan terselubung, subliminal, pemanfaatan teknik autory, hypnotic language, teknik-teknik NLP, dan banyak lagi demi keuntungan mereka. Jika Anda perhatikan, berapa banyak iklan yang plot atau alur cerita dan temanya sesuai dengan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Mereka tidak memberi Anda produk knowledge, namun memberi Anda kesan emosional. Mereka menomorsekiankan produk knowledge. Yang mereka concern mereka adalah bagaimana mereka berhasil memancing emosi Anda. Para pengiklan akan membuat Anda mengasosiasikan emosi tertentu dengan produk mereka. Mereka mengulanginya terus-menerus sampai asosiasi tersebut menjadi ancur otomatis bagi Anda. Akhirnya, sebagaimana yang Hitler katakan, tidak peduli seberapa besar kebohongan dari ide yang Anda sampaikan, jika Anda terus-menerus menyampaikan ide tersebut, maka orang-orang akan mempercayainya. Iklan rokok yang para bintang iklannya adalah anak muda yang dalam tayangan iklan ini seakan-akan sangat bahagia, bersenang-senang dan menikmati masa mudanya dengan berbagai hal. Asosiasi yang terjadi kemudian adalah rokok A membuatku menjadi anak muda yang menikmati masa muda, anak muda yang bahagia. Iklan jasa asuransi yang menghadirkan bagaimana ketakutan terhadap kecelakaan atau ketakutan lain dengan alur ceritanya sedang berusaha mempermainkan perasaan Anda, sedang berusaha mengasosiasikan bahwa merekalah solusi atas ketakutan-ketakutan Anda terhadap kehidupan, kecelakaan, dan semacamnya. Sama dengan Hitler yang menghadirkan dirinya sebagai solusi atas keterpurukan Jerman pada masanya. Iklan-iklan itu sedang berusaha bermain-main dengan perasaan Anda, dengan ketakutan dan kecenderungan-kecenderungan dasar dalam diri Anda. Mereka mengetahui prinsip-prinsip psikologi sederhana, namun mereka mempergunakannya dengan lihai dan cerdik, sehingga begitu banyak orang yang akhirnya terbujuk. Mempercayai media dan mungkin bukan alasan yang tepat untuk bisa Anda pergunakan untuk menentukan produk yang akan Anda beli atau calon presiden yang akan Anda pilih. Media itu pintar menghipnotis Anda, pintar bermain-main dengan perasaan dan kondisi emosional Anda. Itu saja. The Club of Superhuman. Bukan hanya dalam politik dan iklan, bahkan aktivitas manipulasi pikiran ada dan sangat kental dengan kelompok-kelompok religius serta berbagai komunitas spiritual. Dorongan untuk mengetahui berbagai misteri kehidupan termasuk Tuhan, tujuan kehidupan dan apa yang terjadi pada manusia setelah kematian merupakan misteri-misteri terbesar manusia, dan kelompok-kelompok religius mendapatkan massa dengan memuaskan dorongan ini.
Teknik manipulasi pikiran ini disebut teknik ethereal atau menyampaikan konsep-konsep dan tujuan-tujuan abstrak yang tidak bisa dibuktikan secara real, namun hanya bisa diyakini. Tentu saja menanamkan keyakinan hanya dengan dogma serta doktrin saja tidak cukup. Mind control adalah sistem yang memanfaatkan segala aspek. Sehingga selain doktrinisasi, sebuah ajaran, berbagai permainan perasaan, dorongan, pola pikir, dan lain sebagainya juga akan diikut sertakan. Kembali ke Hitler, dia adalah orang yang sangat pandai dalam mengkondisikan para pengikutnya seolah sedang dalam club of superhuman, komunitas super eksklusif yang hanya terdiri dari manusia-manusia pilihan dan spesial. Dia berhasil mengisolasi para pengikutnya dalam berbagai kebanggaan, kemegahan yang membutakan, serta konsep-konsep ethereal yang membuat sisi ingin tahunya terhadap berbagai permasalahan kehidupan terpuaskan. Kepuasan lain yang datang dari berbagai mitologi dan fantasi mengenai keagungan manusia, dengan juga sangat baik disusun Hitler dalam bukunya Mein Kampf. Naji dipenuhi oleh berbagai atribut yang sangat megah, yang membuat siapapun terkagum-kagum. Kemegahan atribut ini juga didukung oleh berbagai parade militer sebagai unjuk kuasa dan keagungan. Lautan manusia yang kesemuanya meneriakan agungnya bangsa Arya dengan teriakan-teriakan kebanggaan, membuat mereka tenggelam dalam euforia penuh kebanggaan. Hal ini membuat mereka merasa sangat spesial, membuat emosi mereka memuncak dan meluap-luap kagum. Lihatlah kami, bangsa Arya yang agung. Jika kalian bukan bagian dari kami, maka pastilah kalian orang yang lebih rendah dari kami. Pasti demikian, bisikan hati mereka. Pernahkah Anda berada dalam sebuah komunitas penuh kemegahan semacam ini, yang membuat Anda merasa menjadi bagian sebuah komunitas spesial, komunitas terhormat yang membanggakan? Anda pasti tahu bagaimana rasanya saat mengikuti arak-arakan dan parade kelompok semacam ini. Partai-partai politik dan bahkan agama juga mempergunakan teknik semacam ini untuk membuat emosi Anda tenggelam dalam kebanggaan semu, dalam perasaan eksklusivitas yang menghanyutkan. Mereka ingin memberi Anda kesan bahwa Anda adalah orang yang spesial, dan karenanya Anda akan sangat senang, sebagaimana juga setiap orang senang merasa spesial, berada dalam komunitas yang membuatnya merasa spesial. Bahkan memakai atribut dan pernak-pernik komunitas Anda pun akan sangat membanggakan, misalnya kaosnya, pin, bros, atau identitas lain. Seolah Anda ingin menunjukkan pada dunia, saya adalah bagian dari kelompok spesial yang sangat terhormat. Komunitas akan sangat memfasilitasi Anda dengan berbagai atribut yang membuat Anda bisa merasakan nuansa kemegahannya melalui berbagai atribut tersebut. Lingkungan yang terkontrol merupakan bagian yang tidak bisa terlepaskan dari penggunaan mind control. Selain itu, berada dalam lingkungan terkontrol semacam itu yang memberikan Anda rasa spesial, kemegahan, dan kekaguman pada komunitas Anda akan mengikat Anda dalam loyalitas, cinta mendalam, dan keterikatan emosional. Mungkin hal inilah yang membuat Hitler berkata, jauh lebih mudah mempengaruhi pikiran massa seperti ini. Mengkondisikan sebuah kelompok dalam satu sistem kepercayaan tertentu dengan berbagai atribut khusus, kepercayaan khusus, ideologi dan konsep-konsep khusus, serta berbagai macam pola perilaku dan sikap tertentu dikenal juga dengan sebutan memetic mind control. Organisasi yang pandai menerapkannya akan mengisolasi anggota kelompoknya dalam berbagai aktivitas tertentu, mempergunakan busana dan pernak-pernik tertentu, dan memiliki cara-caranya sendiri untuk melakukan berbagai hal, yang menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok spesial yang memiliki banyak kekuasaan, serta orang senang ada yang lingkup. Tiap orang senang ada di lingkungan eksklusif, bukan? Selain organisasi keagamaan dan banyak memetik mind control juga banyak diterapkan sebagai teknik membangun agama-agama baru. Metode ini juga banyak digunakan oleh berbagai organisasi bisnis, misalkan saja Harley Davidson Owner Group, komunitas pemilik dan pencinta motor gede Harley Davidson. Apakah yang menjadikan Harley Davidson menjadi motor yang demikian eksklusifnya? Selain harganya yang mahal, tentu saja adanya pemikiran-pemikiran tertentu yang mengacu pada legenda sang pendirinya. Kemudian adanya berbagai atribut, pernak-pernik, konvoi, dan organisasi khusus yang tidak dibangun motor-motor gede lain yang meskipun lebih mahal.
Berbagai atribut tersebut memang hanya pernak-pernik, namun kehadirannya menunjukkan keterlibatan Anda dalam organisasi Anda, atau produk atau jasa yang Anda pakai, sehingga Anda akan merasa spesial. Saya pemakai produk A, bukan produk B. Seperti yang kalian pakai, kebanggaan merupakan salah satu pemenuhan atas ketuhan atau merasa berharga. Sebagaimana disebutkan dalam hierarki kebutuhan Maslow. Jika sebuah organisasi yang telah berhasil membangun opini publik, mengarahkan opini publik untuk mengakui eksklusivitas organisasi Anda dengan berbagai cara, kemudian Anda semakin banyak orang akan mendapatkan kebanggaan dalam menjadi bagian dari organisasi Anda itu. Prinsip ini kemudian menjadikan banyak organisasi berupaya mencitrakan eksklusivitas dirinya hanya untuk membangun opini publik, hanya sebagai umpan untuk memancing Anda. Bagaimana kegelapan dan kekardilan pikiran dimanfaatkan untuk memanipulasi pikiran. Hitler Effect membahas bagaimana bagian-bagian gelap dan bagian lemah manusia bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi pikiran manusia. Ada begitu banyak kecenderungan dalam diri manusia. Kecenderungan manusia tersebut pun kadang tidak mampu untuk dikendalikan. Kecenderungan yang terlalu besar untuk dikendalikan atau kadang kecenderungan-kecenderungan ini begitu halus sehingga tidak terdeteksi daya dorongnya. Beberapa kecenderungan dalam diri manusia yang akan secara detail dibahas dalam buku ini yaitu memanfaatkan dorongan tidak sadar, unconscious, memanfaatkan dorongan-dorongan dalam 6 basic human driving forces, memanfaatkan kecanduan tersembunyi dalam diri manusia yang akan dengan mudahnya tergerakkan untuk melakukan atau memutuskan sesuatu, memanfaatkan dark force dalam diri manusia secara optimal untuk mengarahkan proses berpikirnya sebagai bagian yang membutakan, memanfaatkan celah-celah dalam pikiran dan kelemahan dalam logika. Manusia mudah dimanipulasi dengan memanfaatkan sisi kekanak-kanakannya. Itulah kenyataannya. Saat Anda datang pada seorang terapis, seorang pemuka agama atau seorang penasehat saat Anda mengalami masalah, hal apakah yang Anda paling inginkan? Anda memang tampak menginginkan solusi, namun di balik itu semua, ada sisi kekanak-kanakan yang mendorong Anda mendatangi mereka dan mencari berbagai bantuan. Anda akan sangat senang jika saat bicara dengan penasehat spiritual Anda bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan Anda bukan salah Anda, namun memang sudah takdir, karma atau alasan-alasan lain di mana manusia tidak secara langsung memiliki peran dan tanggung jawab di dalamnya. Dengan kata lain, Anda mencari penghiburan, mencari semacam penenang. Meskipun ini normal, namun inilah dorongan sisi kekanak-kanakan dalam diri Anda. Banyak pihak kemudian dengan sangat lihai memanfaatkan hal ini dan menciptakan banyak produk penghibur yang akan bisa menenangkan Anda. Dan sisi kekanak-kanakan dalam diri Anda dengan sangat signifikan berperan dalam memperkaya mereka. Sudah menjadi kecenderungan dalam diri manusia untuk menghindari rasa sakit dan hanya menginginkan kenyamanan serta mengejar kenikmatan. Sebagaimana yang Anthony Robbins katakan, dan ini juga merupakan prinsip dasar dalam psikologi behavioristik, memanfaatkan dua kecenderungan ini saja kita sudah sangat dinamis dibuatnya. Masuk asuransi untuk merasa aman, tercipta lembaga keamanan yang bisa kita sewa, bahkan ada yang memanfaatkan untuk menjual jimat tolak bala dan semacamnya. Memilih seorang pemimpin pun sangat dipengaruhi oleh kecenderungan dalam diri kita. Kita memilih pemimpin yang kita nilai akan mampu melepaskan kita dari kepedihan dan membawakan kehidupan yang lebih baik untuk kita. Semua produk yang berkaitan dengan kenyamanan teramat sangat laris dan lebih banyak produk atau jasa semacam itu diproduksi untuk Anda. Namun, benarkah produk tersebut memberikan apa yang dijanjikan atau hanya menjanjikan yang merangsang sisi dalam diri Anda untuk menginginkan kenikmatan dan menghindari kesakitan? Manusia merupakan makhluk yang tersusun secara sistem dan secara proses, sehingga upaya memahaminya akan menjadi lengkap jika memahami manusia secara sistemik dan memahami proses manusia itu sendiri. Manusia adalah proses, sebab manusia tidaklah statis, tidak monoton. Manusia adalah sistem yang berproses. Saat dalam tekanan emosional tertentu, manusia menjadi semakin dangkal logikanya dan semakin pendek pertimbangan rasionalnya, dan akan semakin mudah untuk dimanipulasi pikirannya. Oleh sebab itu,
banyak manipulator yang akan menempatkan Anda dalam kondisi atau state penuh tekanan refreshing untuk mempermudah mereka dalam mempengaruhi pikiran Anda. Sebab, seiring makin kaburnya pikiran Anda, maka makin hilangnya kejernihan pikiran Anda. Semakin lemah Anda jadinya terhadap berbagai serangan manipulasi dan pengendalian pikiran mereka memang sangat lihai membuat Anda tertekan lalu terperdaya. Bagaimana manusia dibodohi pikirannya sendiri? Apakah Anda merupakan salah satu orang yang percaya kalau manusia adalah makhluk dengan kecerdasan luar biasa? Lalu, apakah Anda telah memberdayakan kecerdasan Anda secara optimal? Pernahkah Anda dibodohi pikiran dan perasaan Anda sendiri? Pernahkah Anda melakukan suatu hal yang kemudian Anda sadari seharusnya tidak pernah Anda rasakan? Bisakah Anda amati ada banyak orang yang merasa kalau dirinya adalah korban dari pikirannya sendiri? Pernahkah Anda merasa tidak berdaya menghadapi diri Anda sendiri? Pernahkah Anda merasa terjebak oleh perasaan dan diri Anda sendiri? Serangkaian pertanyaan random tersebut sedang berusaha mengantarkan Anda pada self-reflective consciousness atau transcendental research, pencarian ke dalam diri sendiri, untuk merenungkan kembali kalimat manusia adalah makhluk paling cerdas. Mungkin manusia memang makhluk paling cerdas di bumi, namun kenyataannya paradoks juga mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk yang sering dibodohi dirinya sendiri dan dibodohi oleh orang lain yang lebih cerdas dari dirinya. Contoh sederhananya, adakah di antara Anda yang tidak bisa mengendalikan kecenderungan dalam diri Anda untuk membeli barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan, hanya karena ada dorongan tertentu dalam diri Anda, atau karena mengikuti kecenderungan sosial, misalkan barang yang sedang tren? Jika iya, berarti Anda sudah dengan sangat berhasil dibujuk dan dimanipulasi oleh para pengiklan. Contoh lainnya, seberapa seringkah Anda mampu menempatkan kejernihan pikiran, logika, dan rasio di atas pemikiran emosional dan berdasarkan perasaan? Otak manusia memang memiliki kapasitas dan kecerdasan luar biasa. Bahkan Tony Buzan, pakar kecerdasan dan optimalisasi otak, mengatakan bahwa kita baru mempergunakan 1% dari keseluruhan potensi otak manusia. Namun, otak manusia juga memiliki banyak blind spot yang membuat bahkan orang yang paling cerdas sekalipun jadi mendadak bodoh. Otak memiliki banyak titik lemah yang dengan mudah bisa dimanfaatkan oleh para manipulator. Gendam, kejahatan hipnotis, dan berbagai bentuk penipuan lainnya tidak akan pernah ada jika memang manusia secerdas itu. Dari manakah akar kelemahan ini? Bagaimana mengatasinya? Mungkin pertanyaan tersebut terlintas di pikiran Anda. Saya tidak membahas tentang bagaimana mengatasi kelemahan pikiran manusia. Dalam buku ini justru akan banyak mengeksplorasi sisi lemah pikiran manusia. Informasi tersebut kemudian bisa Anda manfaatkan untuk dua hal: menjadikan Anda waspada terhadap diri Anda sendiri, dan menjadikan Anda mampu memanfaatkan kelemahan-kelemahan ini untuk tujuan persuasi dan bujuk rayu. Berbagai hasil penemuan dan hasil penelitian psikologis yang nanti akan saya ungkapkan akan menjadi sarana penting bagi Anda dalam menjadi pribadi yang lebih dewasa terhadap upaya manipulasi dan lebih lihai dalam hal bujuk rayu. Demikianlah pembahasan singkat mengenai mind control. Bagaimana dalam keseharian teknik ini telah dipergunakan oleh berbagai kalangan untuk berbagai tujuan dan kemungkinan-kemungkinan yang terbuka lebar. Apakah Anda akan menjadi salah satu pembujuk unggul, ataukah Anda akan menjadi objek dan korban dalam permainan bujuk rayu yang terus-menerus berlangsung dalam kehidupan kita sebagai manusia? Dan memang hal itu merupakan bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Sekarang Anda bisa melanjutkan membaca ke bab berikutnya, dan Anda akan lebih terkaget-kaget lagi dengan berbagai pembahasannya. Terima kasih sudah mendengarkan rekaman buku kali ini sampai akhir. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir di link yang ada di deskripsi. Silahkan komen di kolom komentar buku apa yang ingin kalian dengarkan.